kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 199 Sayuran Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik beserta tenaga kependidikan SDN 199 Sayuran Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada salam mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tidak melupakan shalawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat rahmat serta inayahnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang hari ini dalam kegiatan workshop mengenai implementasi budaya positif di lingkungan Satuan Pendidikan SDN 199 Sayuran Kota Bandung, yang mana pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz Arazi SPD selaku CGP Angkatan 11 dari Kota Bandung. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai alangkah baiknya untuk memperlancar dan juga menambah keberkahan kita pada kesempatan siang hari ini, maka kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan dibuka dengan basmalah acara kita diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Kepala yang saya hormati dan juga Bapak Ibu yang saya banggakan, kita langsung saja menginjak pada acara yang pertama, yaitu sambutan dari yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 199 Kota Bandung. Untuk itu kepada Ibu Kepala dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 199 Sayuran, serta yang Ibu banggakan CGP Angkatan 11 Pak Abdul Aziz, yang hari ini akan memberikan materi tentang budaya positif. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang pagi menjelang siang hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kekuatan dan iman untuk sehingga dapat melaksanakan aktivitas di hari Jumat ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu guru, terutama Pak Aziz yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, yang alhamdulillah tidak terasa sekarang sudah menjalani bulan ketiga. Dan hari ini pun Pak Aziz akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Tentunya di sini banyak sekali nanti ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan, yang insya Allah dapat bermanfaat, akan berdampak positif tentunya bagi sekolah kita, terutama saat ini kan kita sedang antisipasi adanya bullying atau anti kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan kemarin pun ketika Ibu workshop, ini adalah salah satu hal yang menjadi sorotan utama, karena banyaknya laporan-laporan dari orang tua murid ke dinas pendidikan dengan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan di satuan pendidikan, baik oleh antara peserta didik ataupun oleh guru kepada peserta didik. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan menerima materi yang berkaitan tentang anti bullying tentunya, tapi ini lebih luas lagi, yang nanti bagaimana kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu guru di dalam kelas ataupun di luar kelas, sehingga sekolah kita menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan tentunya belajarnya juga akan lebih menyenangkan. Dan materi ini tentunya sudah didapatkan oleh Pak Aji
Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 199 Serang Kota Bandung yang telah memberikan sambutannya kepada kita semuanya. Ibu, Bapak yang kami hormati, kita langsung saja menginjak acara inti, yaitu penyampaian implementasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 199 Serang Kota Bandung, yang mana hari ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz Haji SPD selaku CGP Angkatan 11 Kota Bandung, yang mana sebelumnya kita doakan mudah-mudahan Pak Aziz diberi kesehatan, Bu ya, diberi kelancaran sampai dengan pendidikannya nanti selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kami aturkan langsung saja kepada Bapak Aziz untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Sehat semuanya. Sepertinya pada lama segini ya. Sudah sarapan dulu? Alhamdulillah, kalau kita punya kantin, selalu siap siaga ya, kapanpun kita lapar, tinggal lebih uju aja. Baik, Ibu Bapak, sebelumnya izin, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya untuk dapat mendesimasikan sebenarnya Bu ya, ini materi yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak angkatan 11, dan ini menjadi salah satu tuntutan di tugas di modul 1.4. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang selalu senantiasa semangat, kemudian tak kenal lelah ya Ibu Bapak, dan selalu support saya juga dalam sebagai rekan yang dalam melaksanakan aktivitas di sekolah. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah saya saat ini tengah menempuh kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kota Bandung bersama, kalau dari sekolah kita itu saya bertiga bersama Ibu Sari dan Pak Opik, tapi untuk kali ini saya berkesempatan lebih dulu untuk mengikuti pendidikan begitu, dan saat ini tengah mengikuti pembelajaran pada modul budaya positif, sehingga materi ini perlu didesimasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, supaya tidak terlalu ini Bu ya, kita ada main-main dulu Bu ya, jadi tidak terlalu besar, karena kita redang aja tinggalin sehingga mainan makan di suai. Baik Ibu Bapak, kita relax sejenak ya, kita hebat sejenak sebelum memasuki materi. Boleh mengikuti gerakan saya Ibu dan Bapak, tangannya ditumpukan ke kedua pahanya ya, tapi ada temponya. Ada temponya. Nah, jadi permainannya terus Bu. Jadi, ya kita akan bermain one time, check it out. One time, check it out. Tapi permainan ini bertingkat, ya. Kan tadi ada one time, nanti ada two times, ada three times. Nah, jadi contohnya seperti ini. Terus Bu.
Tetap. Bu Santi, one time, check it out. Uhuy. Uhuy. Spontan. Lagi Bu, lagi ya. Lagi Bu Santi. One time, check it out. Uhuy. Two times. Jadi kalau two times berarti two times. Sekali lagi ya, tepuk paha dulu. 1, 2, 3. Start. Boleh dimulai Bu Santi? One time, check it out. Two times, udah check it out. Oke. Tepuk tangan buat ibu bapak semuanya. Ya, tidak ada menang kalah Bu ya. Ya untuk seru-seruan aja. Boleh diterapkan di kelasnya untuk melatih konsentrasi. Bagaimana kita melakukan berbagai aktivitas ya secara multitasking. Kita harus mengatur tempo dan juga harus mengingat. Jadi itu lumayan ya untuk kita mah gitu ya. Kalau anak-anak masih presiden, kita malah sudah dijajali beban pikiran yang begitu rumit. Ya baik, untuk mengefektifkan waktu, Ibu dan Bapak langsung saja kita menginjak pada materi yang akan saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah ini ya, yang pertama ada pertanyaan berpetik dulu Ibu Bapak ya. Lingkungan sekolah yang seperti apa yang Bapak Ibu harapkan terwujud di sekolah Bapak Ibu? Yang nyaman, aman, rapi, Lingkungan sekolah yang aman, dan bahagia, menyenangkan. Tentunya ini harapan kita semua ya Ibu dan Bapak, bahwasanya sekolah yang ideal yang berpihak pada kesejahteraan murid. Ya tadi sekolah yang disebutkan oleh Bapak Ibu, sekolah yang aman, nyaman dan juga menyenangkan. Kemudian yang kedua, ya ada pertanyaan pemetik selanjutnya. Bagaimana cara Bapak Ibu dalam mendisiplinkan murid? Ayo memberikan pendapatnya. Boleh, Ibu Devi. Anda. Tadi pertanyaannya bagaimana cara Bapak Ibu dalam menangani permasalahan Mendisiplinkan dulu. kalau di saya kebetulan memegang kelas 1 Pak, ada peraturan, jadi kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Jadi kita sharing dengan anak aturan yang ada di kelas. Otomatis itu pendapatnya bukan dari saya aja, saya sebagai memberikan sarana kepada anak-anak untuk membuat kesepakatan di kelas. Karena menurut saya kelas 1 juga bisa kan menentukan dengan bantuan guru tentunya. Jadi nanti setelah sepakat aturannya kita buat, kita tender, nanti otomatis anak-anak juga akan mengikuti aturan itu. Tapi misalnya kalau ada yang kurang ada yang melanggar, berarti ada sanksinya seperti itu. Ya, saya juga sebagai guru mengingatkan kalau misalnya anak melakukan keluar dari kesepakatan itu ada sanksi, dan mengingatkan juga agar tidak diulangi lagi. Begitu Pak. Pertama dari Ibu Devi ya, luar biasa sudah menyampaikan tadi pendapatnya bagaimana cara mendisiplinkan murid. Tentunya Bapak Ibu semua di sini punya metode pendekatan atau strateginya masing-masing ya Bapak Ibu dalam mendisiplinkan murid-muridnya di kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu dalam menangani permasalahan-permasalahan murid. Kan biasanya kita
sebagai wali kelas tiap harinya suka ada laporan ini pengaduan dari anak-anak teh, bapak aku tadi dipukul sama ini, tadi aku diejek sama ini. Itu kan ada pastinya ya di setiap kelas menemukan satu atau dua kasus seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana sih cara bapak ibu dalam menangani permasalahan murid seperti itu di kelas? Nah, boleh bapak ibu sharing pengalamannya ya. Jadi kita bisa berbagi praktik baik dengan bapak ibu guru yang lain. Boleh, silahkan. Oh, ini oke, Bu Isni, mangga Bu Isni. Bagaimana cara Bapak Ibu dalam menangani permasalahan-permasalahan murid? Memang kebetulan yang sudah pernah terlaksana sebenarnya ada dua. Kalau kemarin kan sama tim CPPK. Nah sebelumnya itu ada permasalahannya itu adalah anak laki-laki hampir sekelas itu mereka melakukan permainan yang berbahaya. Nah kemudian kan pasti saling tuduh ya, karena korbannya itu sampai kayak jatuh figurak buk gitu ya, katanya mama itu teh pingsan misalnya gitu. Ketika ditanya siapa pelakunya teh gak ada yang ngaku dan jadinya patuduh-tuduh. Nah saat itu saya di kelas ini menggalinya itu dari saksi-saksi. Jadi bikin sidang kecil-kecilan gitulah ya dengan masalahnya yang tadi. Nah, diinin dulu satu-satu. So, siapa tadi di kelas ada siapa aja. Jadi kita tuh mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi, kemudian si terduga pelakunya itu dipanggil. Lalu sampai kita teh merekonstruksi kejadiannya bagaimana. Nah, ketika sudah seperti itu, kan otomatis jadi anak-anak teh secara tidak langsung teh jadi kayak ngomong sendiri gitu. Bu tadi jadi ya udah ya ketahuan. Jadi dan setelah ketahuan pelakunya itu kemudian kita berusaha untuk apa yang harus dilakukan anak itu datangnya dari anak dulu gitu. Jadi setelah kamu melakukan itu dan itu salah, kamu harus bagaimana? Jadi ditanya gitu, harus minta maaf. Terus kalau minta maaf apa? Tidak akan mengulanginya lagi. Terus apa lagi? Kalau kamu melakukan hal itu lagi, apa yang harus ibu lakukan? Ya dia bilang, udah tuh laporin ke orang tua. Jadi semuanya itu berdasarkan anak-anak yang kesadaran anak. Itu sih Pak itu permasalahan yang Baik, terima kasih Bu Isni ya. Yang disampaikan oleh Ibu Isni itu berkaitan sekali dengan yang akan saya sampaikan Ibu Bapak Ibu saat ini. Bagaimana sih cara kita tadi pertama disiplinkan murid, kemudian menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas. Ya. Tadi Bu Isni sudah menjelaskan serangkaian tahapannya ya Bu Isni. Nah nanti kita akan konfirmasi Bu ya, sesuai tidak ya dengan tahapan yang ada dalam materi yang akan disampaikan tadi. Baik, Ibu dan Bapak, lanjut saja dari berikutnya. Nah, ini untuk pengertian budaya positif Ibu ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Baik, nah ini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep berikut. Jadi yang pertama, nanti kita akan mempelajari mengenai disiplin positif. Kemudian yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Lalu ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah ini ya. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi ada nilai kebajikan Bu. Nilai kebajikannya seperti apa Ibu dan Bapak? Nilai yang seperti apa? Nilai
positif, nilai yang baik. Ya betul, sebetulnya mah ada banyak nilai kebajikan dan itu ada lembaga yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan, termasuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebetulnya sudah diimplementasikan oleh ibu bapak dalam P5. Ada bukan P5-nya ya, tapi profil pelajar Pancasila. Nah itu nilai kebajikan ya yang dipedomani oleh kita semua tentunya, dan pastinya Bapak Ibu di sini karena ini sudah berjalan lebih dari beberapa tahun sudah menerapkan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Ayo namanya siapa Bu? Mandiri, ketakwaan, Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak Kemudian, ibu bapak, kalau ibu bapak melihat sub-elemen ya, ibu ini itu teh ada cakupannya lagi banyak kali turunannya. Dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, itu teh ada yang beriman, bertakwa kepada alam, kepada lingkungan dan lain sebagainya. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, nah itu menurut saya itu merupakan nilai kebajikan yang sudah universal gitu ya. Jadi kita gak perlu mencari lagi nilai kebajikan yang lain, kita berpedoman pada ini aja. Tuh. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Lanjut. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi yang diharapkan ya anak-anak itu mempunyai kesadaran ya dari dalam diri, bukan karena ketiga hal ini ya, ada unsur paksaan atau hukuman, kemudian pujian, paksaan, pujian ataupun hukuman ya. Nah bagaimana, memang ini sulit ya Bapak Ibu, jadi memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak itu tidak dapat dilaksanakan secara singkat, itu perlu waktu dan perlu proses yang lama. Nah ini yang akan kita harapkan nanti ke depan melalui tahapan dalam budaya positif. Kemudian Bapak Ibu juga kegiatan-kegiatan atau tindakan yang dilakukan anak-anak juga didasari ketiga hal ini Ibu Bapak ya. Jadi kita harus memahami ada yang namanya motivasi perilaku manusia ya, jadi motifnya anak itu melakukan tindakan itu apa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Misalkan kamu mengerjakan tiket ya, atau datang ke kantor karena apa? Dihukum sama Pak Ajis gitu. Kalau tidak dihukum berarti dia belum muncul ya motivasi intrinsiknya. Dan kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, anak ini rajin karena aku mah suka dapat bintang 5 di kelas kalau rajin. Ya, misalkan ada bintang prestasi kayak gitu. Reward. Nah, itu juga sama. Ya, jadi anak belum sepenuhnya sadar. Tapi itu positif, tapi belum sepenuhnya dari dalam diri. Jadi masih motivasinya motivasi eksternal tadi dari luar yang kita bangun sendiri kan. Nah, yang ideal itu adalah motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kalau yang itu anak sudah tumbuh adanya awareness ya, kesadaran dalam diri ya. Misalkan gini, kamu membuang sampah pada tempatnya karena apa? Kalau yang tadi kan karena takut dihukum, ya takut untuk ini supaya dapat ya pujian misalnya dari guru, atau yang ketiga supaya lingkungan sekolah kita bersih sehat. Nah,
Kalau anak sudah bisa menjawab ke situ, Bu, berarti itu dia sudah muncul motivasi intrinsiknya, ya udah muncul kesadarannya. Jadi ada nilai yang diambil dari membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada nilai kebajikannya. Tadi sehat, nyaman, gitu. Lanjut Bu ya. Kemudian kita juga harus memahami kebutuhan dasar anak. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ibu bapak ada 5. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Lalu kekuasaan, power, kebebasan, freedom, dan kesenangan, fun. Nah, setiap tindakan yang dilakukan anak-anak di kelas itu dilatar belakangi oleh kebutuhan ini. Jadi kita harus memahami betul si anak-anak. Kalau misalkan contohnya seperti ini Bu, menurut ibu bapak ya, menurut penalaran ibu bapak, ayah anak anu caper di kelas dedek cicing ya ke teman-temannya, usil ngomong kali itu dia ceplos-ceplos ya, ditambah gerakan wah yang loncat lari dan lain sebagainya. Kira-kira yang menurut bapak ibu yang dibutuhkan anak di situ apa? Apa? Kebutuhan dasar yang mana kira-kira yang anak kita belum terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga di kelas memunculkan perilaku seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Apa Bu? Love and Love belonging. and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Betul Bu. Ya, kalau ayah orang lain caper, coba ibu ya diobservasi, dicari tahu ya latar belakang di keluarganya seperti apa. Ya, siapa tahu gitu ya, atau barangkali anak itu kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua sehingga dia mencari perhatian di luar, di kelas gitu. Nah, itu satu. Kemudian ayah anu kieu misalkan ya, orang kali teh di kelas teh gogoleran gitu nya, acuh tak acuh nya, tidak merhatikan ka guru urang ngarangkeun teh kamana we ngabalieur gitu nya, terus ditegur sabaraha kali gitu deui. Kita kayak ibu bapaknya yang dibutuhkan ya, kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi di situ apa? Antara kesenangan dan kebebasan. Kalau kita telusuri lagi, kalau anak sudah menunjukkan perilaku kayak tidur-tiduran, gogoleran, ya, kemudian mengalihkan perhatian ke hal yang lain, itu menunjukkan apa yang dirasakan anak pada saat itu. Apa ini? Bosen. Ya, bosen Bu. Kita juga kan sama. Kalau misalkan lagi mendengarkan pematerian misalkannya kurang menarik, kurang menyenangkan, ada orangnya kan pasti bakal mengalihkan perhatian ke hal yang lain, main ke HP dan lain sebagainya. Berarti aku membosankan. Semangat. Kayak gitu Ibu ya. Berarti apa yang dibutuhkan anak? Pembelajaran yang menyenangkan. Nah, berarti ini kebutuhan dasar yang belum dia tercukupi. Apa? Kesenangan. Gitu. Ya, begitupun hal yang lainnya. Ya, ada kekuasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Bertahan hidup mah Ini lapor jajan wae meureun pagis. Memacetnya bukan hidup. biasa nama. Ya biasa nama air yang senang hidup mam ya. Tapi kan bisa jadi Bu ya, itu cara dia untuk bertahan hidup ya dari rasa lapar. Kita juga sama lah ya, orang dewasa pun pernah gitu melakukan hal itu, punya cara-caranya masing-masing. Baik Ibu dan Bapak, lanjut ya. Nah kemudian ada ini 5 posisi kontrol restitusi atau
5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh guru sehingga kita nanti bisa memberikan penanganan yang tepat pada anak. Nah, yang pertama ini ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Anu kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ya, pilih kaos babi dibebaskan. Ya. Yang pertama sebagai penghukum. Kami sebagai penghukum, ya. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, si guru itu mau nanya naon deui, push up 10 kali. Nah, itu penghukum, ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Ya, kemudian ini kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bisa ada ancaman. Ya, ada intimidasi. So kerjakeun, kamu tadi kerjakeun can beres wae. Mau mana nilai? Kita bahasa hukum punya. Oke, hasilnya nanti perilaku anak ini akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan. Itu. Kemudian kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasa nama, gunung lengkeng kekecewaan kurang, kasih anak kata, ibu mah kecewa sama kamu. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Gitu. Wah, kalau anak udah mendengar kata itu dia down bu, ya. Jadi dia akan merasa bersalah sekali. Oh sudah membuat kesalahan. Jangan itu keluar kata-kata itu, ya, dari diri kita. Kemudian yang kedua, teman. Nah kalau teman biasanya kan merangkulnya. Kamu tolong kerja semuanya ya anak-anak. Akhirnya begitu juga. Kalau nggak ibu mau ujian. Kalau nggak ibu mau ujian, lakukan untuk ibu bapak ya. Kalau ada masalah biasanya ya udah nanti sama ibu. Kan ada yang ngadu ya, kayak gitu. Ya nanti sama ibu dikasih tahu anaknya. Betul Pak Jis, kalau gitu. Iya gitu kan. Tapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada pembiaran. Hanya menerima laporan aja. Kemudian yang keempat ada posisi guru sebagai pemantau. Pemantau mah dia ayah budak mau melakukan kesalahan, langsung kan kata-katanya. Misalkan anak misalkan dia salah pakai baju seragam, ya pas hari Selasa kalau naik kebaya, kue Selasa kudu pakai baju naon. Nyindir katanya. Ya jadi langsung itu. Jadi aturannya naon gitu. Aturannya apa kalau hari Selasa? Pakai seragam apa? Nah, si guru tuh langsung kayak gitu. Tanpa menanyakan si anak tanya, "Kenapa kamu memakai baju tidak sesuai?" dan bla bla bla. Lagi di web. Oh, hari ini pakai baju. Itu pemantau, dia memantau ya. Misalkan aturan apa sih yang perlu dilanggar anak? Jadi dia sebenarnya mengingatkan, pemantau ini mengingatkan. Nah ini apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya kalau kamu melanggar aturan itu? Ya. Kemudian posisi kontrol yang tadi itu ada sebagai manajer. Ya kalau manajer itu contohnya tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Ismi. Jadi kita mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada anak untuk mengetahui lebih lanjut, gitu ya, termasuk yang pertama latar belakang. Tujuan anak melakukan hal itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa? Ya, kenapa dia sampai melakukan hal itu, ya, melakukan kesalahan itu. Lalu yang ketiga, menanyakan, adakah kesepakatan kelas yang sudah dilanggar sama kamu? Apa kesepakatannya? Oh iya. Konsekuensinya apa kalau melanggar? Nah, supaya tidak terjadi lagi hal itu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terulang? Nah, itu contoh-contohnya Bu ya. Contoh-contoh posisi kontrol sebagai manajer. Jadi tidak bersikap reaktif ya terhadap apa yang dilakukan anak, tapi kita cari tahu dulu ya latar belakang. Setiap hal yang dilakukan anak itu ada tujuannya, ada motifnya yang tadi itu. Jadi sebenarnya kenapa bisa melakukan seperti ini?
Adakah dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga melakukan hal itu di kelas? Nah, kita gitu ya. Jadi kita harus sampai berpikir seperti itu, ya. Nah, ini ya. Jadi menurut Bapak Ibu setuju kalau posisi kontrol paling ideal itu adalah manajer? Setuju ya. Maka semuanya. Jadi sebagai manajer, guru itu mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi murid. Betul tadi Bu Isminya. Jadi kita mengarahkan, ya, tapi anak yang memunculkan jawaban atau tindakannya yang ke depan itu apa? Seperti tadi. Kalau kamu sudah mengakui kesalahan kamu, sebagai bentuk tanggung jawabnya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi kan nanti si anak yang mencari tahu, oh saya harus minta maaf Bu, si ini dan terjadi nggak akan mengulanginya lagi. Jadi bukan dari kita ya, kalau kita nih. Ya, lanjut. Nah, ini ada keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Saya mau bertanya dulu kepada Ibu dan Bapak, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Bedanya apa? Kelasnya ya dibikinnya 12 pihak, kan kesepakatan. Ya, kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak-anak dan guru. Tuh. Kalau peraturan Dari bisa dari guru kita, bisa dari sekolah. Oke, jadi betul tadi yang disampaikan oleh Bu Isni dan Bapak Ibu guru yang lain. Kalau peraturan mau itu peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dibuat sepihak ya, oleh pihak yang punya wewenang dalam membuat peraturan. Kalau sekolah misalkan di kepala sekolah, kalau di kelas oleh guru gitu ya. Tapi untuk peraturan itu dia punya tuntutan untuk diikuti ya oleh anak-anak, tapi tidak ada kesepakatan dalam membuat peraturan tersebut. Jadi anak-anak sebelumnya tidak tahu, tidak dilibatkan dalam membuat aturan itu. Kenapa? Misalkan ya aturan di sekolah harus memakai sepatu hitam putih, tentunya. Nah, ya kalau ke hitam putih langsung dihukum, misalnya saya konsekuensinya. Tanpa anak itu tahu apa sih alasannya, kenapa sih kita harus memakai sepatu hitam putih? Kalau kenapa yang putih dilarang, gitu kan? Nah, kalau dalam kesepakatan itu dilibatkan si anak-anak, gitu ya. Jadi ada alasannya kita kenapa kita misalkan harus datang tepat waktu. Mereka itu harus tahu ketika terlambat apa yang akan dampak yang akan mereka rasakan dan oleh teman-teman yang lain, gitu. Bu dan Bapak ya. Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu disepakati bersama, ya. Lalu keyakinan kelas juga Ibu dan Bapak, kalimatnya itu atau bentuknya itu harus positif dan harus memuat nilai kebajikan. Itu contohnya tadi, ya. Misalkan membuang sampah pada kalau peraturan, contoh peraturannya tidak membuang sampah pada sembarangan. Sama Ibu dirubah menjadi sebuah kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari kalimat buanglah sampah pada tempatnya ada nilai apa yang bisa diambil, yang dipelajari? Membuang sampah pada tempatnya nilai apa? Kebersihan, kesehatan, itu kan kenyamanan dalam belajar, keimanan, terus apa? Nah gitu. Jadi kita tuh harus sampai menggali pada akar-akar itu, akar-akar nilai apa. Jadi jangan sampai si kesepakatan ini tuh nggak ada nilainya, gitu ya, nggak ada nilai, hanya sebatas aturan aja.
Gitu. Nah, anak-anak harus sampai meyakini ke arah itu, ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Nilai apa yang mau ditanamkan di situ? Disiplin. Begitu Bu ya. Nah, kita akan coba sedikit Bu ya praktik untuk membuat keyakinan kelas, ya. Dari mulai menuangkan peraturan, kemudian kita rubah ke dalam kalimat positif, dan kita ambil nilai kebajikan dari kalimat positif tersebut. Tapi saya memerlukan satu guru model di depan. Ada yang mau bersedia untuk menjadi guru model di depan? Jadi apa coba? Jadi apa? Jadi apa? Jadi Ibu berperan di sini sebagai guru yang akan membimbing anak-anaknya untuk membuat kesepakatan kelas. Dibuat dari yang pertama, anak-anak diminta untuk menyebutkan aturan-aturan apa, gitu ya. Jadi tentunya aturan dulu. Yang kedua dirubah, aturan itu kita rubah dalam kalimat positif. Setelah itu ambil nilai kebajikan dari kalimat positif tersebut. Sebelum mulai, kita harus kesepakatan kelas dulu. Tahu nggak kesepakatan kelas? Nggak tahu. Ya, sama-sama aja ya. Kan waktu dulu mah ibu selalu ada peraturan sekolah, misalkan tidak boleh terlambat. Sekarang kita sama-sama supaya enak ya, nanti tidak ada ibu aja. Jadi kita bersama-sama membuat kesepakatan. Bisa anak-anak? Bisa. Contoh, misalkan tidak boleh kesiangan. Nah, kita jangan ada kata kesiangan seperti apa? Yang datang tepat waktu. Nah, supaya apa? Datang tepat waktu. Jadi kita apa Neng Lia? Oke, tadi 5 aja Bu, 5 langsung kesepakatan aja. Datang tepat waktu ya. Oh boleh Bu, siapa yang menulis karena Bu Anu? Bisa, kan bisa ya. Datang tepat waktu. Nah, satu atau kamu? Datang tepat waktu. Nah, Dibagus tulisannya kasih gitu. dari Pak Udela. Betul juga. Tahu dulu Mas. Ya yang selanjutnya. Ya. Datang tepat waktu. Nah, kalau misalkan kalian sudah sepakat ya, datang kalau sekolah pagi kita datang ke sekolah jam 7. Kalau lebih dari jam 7 jadi cukup. Ya. Kedua, di kelas gimana? Pakai baju Memakai baju sesuai jadwal. Memakai baju sesuai jadwal. Tepuk ulang. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, ya. Terima kasih Bu Santi ya. Alhamdulillah tadi Bu Santi sudah menerapkan bagaimana membuat keyakinan atau kesepakatan kelas yang disepakati bersama ya, dan tadi betul ada penggalian untuk nilai-nilai kebajikannya ya. Jadi dari setiap poin-poin yang dimunculkan oleh siswa itu anak harus tahu kenapa kita harus datang tepat waktu, kenapa kita harus memakai baju sesuai jadwal, atau kenapa kita harus menjaga kebersihan kelas. Jadi setiap kesepakatan itu ada alasannya ya, ada latar belakangnya. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Kita lanjut Bu ya pada materi selanjutnya. Nah ini materi terakhir ya, alhamdulillah kita sampai pada penghujung materi, yaitu segitiga restitusi. Ya. Ada yang ngomongnya restitusi. Baik. Ya, saya tidak perlu lagi menjelaskan apa gitu ya ini, tapi Bapak Ibu bisa melihat di sini ada bagian segitiga untuk
tahapan yang pertama ini ada menstabilkan identitas. Gitu. Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan, ini merupakan pendekatan atau metode yang dilakukan dalam tadi bagaimana sikap kita dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa. Begitu. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi tadi identifikasi dulu masalahnya apa yang dia lakukan di kelas. Contohnya ketika tertidur di dalam kelas, ya. Tadi kamu tertidur di dalam kelas. Nah, ketika anak udah mengerti ya Pak, kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Tidak apa-apa, nah, ya. Kamu tertidur di dalam kelas itu merupakan hal yang manusiawi gitu, karena tidur merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan jasmani gitu ya, yang harus dipenuhi oleh tubuh manusia. Tapi nah itu dia, jadi nah gitu, tapi kita ada waktu dan tempatnya gitu ya. Baik, itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan kepada anak, ya, kenapa kamu bisa sampai tertidur di dalam kelas? Nah, nanti kan anak akan keluar alasannya, gitu ya. Begitu, apakah begadang, main game. Lalu kalau misalkan begadang, main game, ditanya juga tujuan kamu apa? Gitu ya, bermain apa? Hanya mencari kesenangan, gitu, ikut-ikut teman. Nanti itu akan akan dapat jawabannya. Itu memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi nanti tujuannya ke situ, kita menggali alasan anak kenapa melakukan hal itu untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi yang ada pada diri anak, yang tadi bertahan hidup, misalkannya bisi ayah dharma jiwa yang di ujung, berarti saya bertahan hidup. Saya alumni dan lagi pegang. Nah itu jadi tujuannya ke situ Bu ya, kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga tadi menanyakan keyakinan, ya, menanyakan adakah kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, itu ya, ada Bu apa, misalkan tadi datang datang ke kelas tepat waktu. Nah ini tadi ada yang terlewat Ibu dan Bapak. Dalam membuat keyakinan kelas itu harus disertai dengan konsekuensi, ya, bukan berarti hukuman, tapi konsekuensi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan siswa ketika tidak mengikuti kesepakatan, ya, tapi harus yang berhubungan, ya. Konsekuensinya ketika anak menumpahkan susunya di lantai, maka dibersihkan, ya. Dibersihkan, ya. Konsekuensinya itu berarti kotor, mengotori, bersihkan. Ketika ada anak yang merusak barang teman, maka konsekuensinya pertama kalau bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa diganti. Itu konsekuensi tepat berhubungan, gitu. Jadi masuk ke nyambung. Terus, misalnya ibunya, dia konsekuensi atau nabi hukuman. Ada anak yang melanggar kesepakatan, ya, untuk saling menyayangi antar teman, gitu ya. Tidak, nah dia melakukan memukul kepada temannya, sama gurunya diberikan konsekuensi itu adalah membuat tulisan, ya, pernyataan dalam kertas lembar, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Nah, menurut Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Nah, kenapa Bu ya? Ya, betul. Ternyata saya juga Bu. Mohon Bu, abis kami kekekan. Dan itu udah diterapkan oleh guru kitanya dari jauh-jauh hari, menyalin kata-kata positif
ya saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Itu teh termasuk ke dalam konsekuensi. Asal sebelumnya ada kesepakatan dulu dengan anak. Itu konsekuensi. Itu teh berapapun jumlahnya. Iya, berapapun jumlahnya. Ya kan harus manusiawi kan. Tidak Waktu itu teh sangat dari kira-kira hukuman. ya, kita dulu mengiranya itu adalah sebuah hukuman. Ternyata setelah saya pelajari itu adalah bentuk macam-macam perbedaan konsekuensi dan hukuman. Itu termasuk ke dalam bentuk konsekuensi. Ya, berhubungan dan tepat betul karena tadi ada kata-katanya itu ini ya kata-kata positif sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah dia perbuat. Kalau misalnya kata-katanya abi meninggelis, itu berarti tidak nyambung ya. Pertama biasa nama kirang beas ibu. Kebetulan Survival. Betul. Termasuk Pak Ikan, ini yang PJOK ya. Ada anak di pada mata pelajaran PJOK, dia terlambat datang ke mengikuti pelajaran. Pak Ikan diberikan tindakan anak itu mengelilingi lapangan 2 kali. Ya. Itu konsekuensi atau hukuman? konsekuensi selama ada Kesepakatan. Dan apa? Kesadaran. Nyambung. Nyambung dengan apa yang sedang dipelajari. Kalau itu ya yang dilakukan Pak Igan itu kan masuk konsekuensi bukan hukum. Karena itu masih dalam ruang lingkup kegiatan olahraga. Tapi kami abdi di kelas ya, anak datang terlambat, Bu Abi di push up di lapang, dilarikan itu hukuman. Jadi konsekuensi itu harus tepat, harus harus berhubungan, harus sesuai dan harus manusiawi. Ini puisinya. Boleh enggak? Kalau misalkan itu kita sudah dibuat kesepakatan dan ada konsekuensinya, terus anak tersebut udah tahu ya, misalkan ada salah satu anak tuh melakukan kesalahan, sudah dikasih tahu, terus dia melakukan lagi beberapa kali itu gimana caranya? simpel nggak ada Apakah harus kita berulang-ulang terus kasih tahu atau gimana? Ya, pertama itu lakukan dulu tahapan dalam restitusi. Ya, karena kan kita harus tahu kenapa anak bisa sampai melakukan hal itu. Jadi kita harus sampai menemukan latar belakang dia melakukan hal itu. Jadi harus detail gitu ya. Iya, harus detail. Itu pertama. Yang kedua, betul yang dilakukan Bu Isni. Lihat di kesepakatan kelas yang kita buat sama Bu di kelas tadi. Saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, ya. Dan kesepakatan kelasnya itu anak-anak diperbolehkan untuk membawa handphone, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, ya, dipakai tidak pada saat pembelajaran, ya, hanya boleh digunakan pada saat jam istirahat, kemudian ketika pulang, gitu ya, di kelas tidak boleh dibawa keluar ke sini, tidak boleh, gitu ya, dan digunakan ketika pembelajaran ketika diperintahkan oleh saya sebagai gurunya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, itu awalnya berjalan, tetapi lama-kelamaan dan di luar pengawasan saya juga ternyata anak belum bisa untuk mengikuti kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Makanya yang saya lakukan ya saya revisi kesepakatan kelasnya, gitu ya. Begitu, nah, direvisi kesepakatan kelasnya. Berarti kesepakatan kelas ini tepat, gitu ya. Lebih banyak manfaat atau negatifnya untuk anak itu tubuhnya. Jadi kita juga harus melihat kesepakatan kelas yang dibuat. Kita evaluasi sudah berjalan tepatkah, gitu kan, atau ada kekurangan apa yang harus kita perbaiki. Ini Bu ya. Itu yang pasti ya Bu Santi, kita menerapkan, kita menerapkan langkah-langkah yang disarankan di
3 restitusi, tahapannya sudah diikuti. Nah, termasuk apa yang kalau permasalahan hasil makan itu banyak faktor tuh ya yang mempengaruhi begitu. Tapi betul juga yang dikatakan Bu Santi bahwa ini harus dilakukan berulang dan harus ada pengawasan juga, harus ada reminder juga ke anak-anaknya begitu. Apalagi anak kelas bawah gitu, itu harus selalu terus menerus begitu Bu ya. Dan sekali lagi Bu, ini restitusi itu bukan satu-satunya gitunya cara itu jadi tindakan baku gitunya orang teh dan harus berhasil, tidak, bukan. Ini merupakan salah satu cara gitunya untuk tadi menciptakan lingkungan positif di sekolah, atau tadi bisa mengurangi misalkan tindakan perundungan gitu. Jadi untuk mengurangi, bukan satu-satunya cara yang kita tuntut yang semakin itu berhasil gitu, harus dari pakai, bukan gitu ya, begitu. Nah, Ibu ada waktu terakhir punya, ini mah nanti. Nah, tadi kan Ibu Bapak sudah mengetahui tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama apa Ibu? Yang pertama, stabilkan dulu identitas. Jadi dalam menstabilkan kita memberikan motivasi. Yang paham ke budak. Ya. Cuk, tenang. Ya. Jika misalkan anak datang terlambat dengan nawan jangan bapak jadi kita ngasih tahu ke anak bahwa bukan kamu aja gitu. Orang lain pun orang lain pun pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu gitu. Itu bapak. Jadi Bu itu menstabilkan identitas, nggak apa-apa. Bapak memaklumi. Kan ayah tapi maknya we jam salah pagi. Nah itu Bu ya, divalidasi. Yang kedua, validasi tindakan yang sama. Kalau validasi apa tadi? Kita mencari tahu ya alasan dia melakukan hal itu, ya, kesalahan tersebut. Nah bisa gitu. Yang kunaon? Oh ternyata ya bumi ada lebih di Cisarua. Melewati 3 kota. Bandung Barat, Cimahi dan Bandung. Ada tutup kabut. Itu contoh yang berikan contoh. Mudah-mudahan ke ayah di mobil. Ayah sama Nah yang terakhir itu kita tanyakan keyakinannya. Nah, kamu kan sudah mengakui kesalahannya. Kira-kira dari kesalahan kamu itu adakah kesepakatan kelas yang sudah dibikin yang kita langgar, ya, yang kamu langgar? Ada apa tadi datang tepat waktu. Dari situ kita lakukan ini bukan pemulihan apa tadi teh? Nah ini memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Berarti angkatlah derajat virus. Ada nanti yang kamu bisa Paikan. Restitusi tapi dengan sekolah. Restitusinya dirinya Bu. itu ya. Bangkitkan kembali motivasinya ya. Apa yang harus dilakukan setelah itu ya, untuk memperbaiki. Nah
Ibu, sebetulnya mah ini ada tugas sekali lagi Pak, masih ada waktunya kira lebih 15 menit biasa Bu. Kuis ini biasanya ada tahu saudara? 11.33. Oh, 11.33. Mungkin 5 menit aja banyak, 5 menit. Ada praktek segitiga restitusi ya. Nah, jadi kita akan kelompokkan pada fase A, fase B, fase C. Ya. Jadi begini, nanti ibu bapak ini dibaca dulu ya kasusnya. Dari kasus ini lakukan segitiga restitusi. Itu dari permasalahan yang dihadapi siswa. Tapi disimulasikan, misalkan di sini pada saat dia pulang sekolah, Ciko ya dan dia mendapatkan giliran tugas piket kelas. Berarti nanti ada yang berperan sebagai Ciko dia dan dia. Ya. Lalu ada gurunya Pak Reno. Nah, berarti nanti ada yang bertindak sebagai gurunya. Lakukan percakapan singkat aja Bu, nggak usah dibikin novel ya. Singkat aja. Jadi kita bermain peran singkat sampai nanti ditemukan restitusinya, segitiga restitusinya. Apa yang harus dilakukan guru? Yang ditanyakan guru pada si anak yang bermasalah ini. Gitu Bu ya? 5 menit untuk berdiskusi. Nanti 5 menit ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Pak saya akan mengajukan. Ini ada satu kejadian. Kita mulai saja ya. Baik kan, diperhatikan ke depan. Baik, kita mulai Bu ya. Izinkan, mohon izin saya sebagai narator akan membacakan cerita pada kesempatan siang hari ini. Merlin merupakan murid yang pendiam di kelas. Ini adalah Merlin dan tidak mempunyai teman. Tak jarang dia mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya. Di antaranya ada Kayla dan Jessica. Ini Kayla, ini Jessica. Jadi tadi Jessica kamu kan ya. Jessica kamu bawa besar. Yang kerap kali membuli Merlin. Pada suatu hari Merlin sedang menggambar sendirian di kelas. Gambar Bu. Tiba-tiba Kayla dan Jessica mencoret-coret buku Merlin. Tanya apa tadi? Kemudian selain mencoret, kedua teman tersebut mengejek gambar yang dibuat Merlin. Merlin pun menangis ketakutan. Tarik apa? Dari kejauhan Mirna melihat kejadian tersebut. Dan melaporkan kepada ibu wali kelas yaitu Ibu Cinta. Ibu Kayla sama Jessica nyoret-nyoretin yang punya Merlin. Coba panggil. Coba panggil Kayla sama Jessica-nya. Sini. Coba berdiri di sini ya. Tadi apa yang kamu lakukan kepada Mirna? Coba, kamu juga sama? Sedikit. Banyak sekali cara-caranya. Coba, ibu pengen tanya pada kalian, apakah tindakan yang kalian lakukan kepada Mirna itu sudah betul atau tidak? Tidak. Kalau sudah tahu itu tidak betul, kenapa kamu
juga tidak tiba-tiba seperti itu. Bagaimana? Apa yang pernah dilakukan ya? Nah sekarang coba pengen tahu ibu, kalau kan kita sudah tahu peraturan apa ada kesepakatan di dalam kelas itu, jika kalian mengganggu atau melakukan kesalahan kepada teman kamu, apa yang sanksi yang harus apa sanksi yang akan kalian dapatkan? Lupa lagi, karena kan begini anak-anak tidak boleh mengumpul salah satu. Nah, apa yang aku lakukan tadi kepada mereka adalah salah satu tindakan bully, walaupun itu rencananya mereka tidak. Tapi tetap salah. Nah, sekarang ibu biar ibu yakin kamu tidak akan melakukannya lagi, kamu harus membuat janji dengan ibu ataupun dengan Mirna, kamu tidak akan melakukannya lagi. Mirna kan? Oh, sekarang Marilyn. Kalau begini. Mirna. Siapa tadi? Oh, kamu harus bersiap. Kayak Mina yang Jessica Mussolini hitam. Tapi sebelumnya, sudah ya. Kita kamu memaafkan mereka atau tidak? Tuh juga. Udah. Karena ini tuh. Kan kita sebagai manusia itu harus saling memaafkan ya, Merly. Jadi mau kan memaafkan Mirna dan Jessica? Kok Mirna aja sih? Kayla dan Jessica. Baru hari pertama sekolah keluar. Ya, tapi kamu ulangi lagi. Kamu harus membuat perjanjian dengan ibu, juga dengan Merly. Kamu harus membuat kayak kamu harus membuat kesepakatan dengan itu ya, membuat perjanjian tertulis di sini anak-anak. Jadi jika kamu suatu saat melakukan lagi, kamu berarti akan mendapatkan sanksi sesuai yang kamu sudah janjikan itu ya. Janji? Awas membohong. Oh iya. Nah untuk buku yang kotornya ini bagaimana? Kita aja ganti aja bukunya. Nah nanti diganti ya bukunya sama Kayla dan Jessica. Ya sudah ya, lain kali tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini ya. Salaman. Salaman. Awasnya Jessica mau sekali-kali dulu. Ya itulah potongan dari drama ya dari fase A yang mana tadi ditutup oleh ibu guru dengan tiga restitusi ini ya, menanyakan yang pertama menstabilkan identitas, harusnya tadi ya langsung si anaknya diberikan keyakinan, motivasi ya, kemudian dengan meyakinkan keyakinan dan juga validasi tadi sudah pakai. Alhamdulillah itu mungkin Pak Is karena mengingat waktu jam 11.50. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk fase A yang sudah menampilkan simulasi peran mengenai segitiga restitusi ya. Tadi tahapan-tahapannya sudah dimunculkan ya di dalam sketsa tadi, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Dan diharapkan Bapak Ibu itu nanti yang dilakukan Ibu dan Bapak ketika menangani permasalahan siswa di kelas, begitu. Kasih oh, kasih wow, keren. Oke baik, terima kasih untuk Mas Ece ya. Alhamdulillah tadi sudah ditampilkan skenario atau sketsa dari segitiga restitusi untuk beragam permasalahan siswa yang ada di kelas. Nah,
Diharapkan nanti ibu bapak dapat menerapkan ini di kelasnya masing-masing ketika dihadapkan pada situasi atau permasalahan siswa yang beragam gitu ya. Bagaimana kita tadi ya memegang posisi kontrol sebagai manajer, kemudian kebutuhan dasar apa yang anak belum terpenuhi sehingga kita bisa menentukan restitusi yang tepat untuk tindak lanjutnya. Baik ibu bapak, kita sampai pada tahap terakhir. Ini ada refleksi dulu ya ibu dan bapak. Setelah mempelajari materi budaya positif ini, bagaimana yang menurut anda paling menarik dan bagaimana juga perasaan anda setelah mengikuti kegiatan hari ini? Boleh satu orang untuk menyampaikan refleksinya. Silahkan. Bu lihat. Nggak boleh. Baik, terima kasih Pak Ajis. Tadi saya ada hal yang menarik yang terakhir mengenai segitiga restitusi ya, tentang yang pertama itu mengidentifikasi, menstabilkan ya, menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas. Di situ memang menjadi itu tambahan buat saya ilmu, itu betul-betul ilmu ya. Jadi tidak hanya langsung bertanya kepada, tapi menginginkan dulu, jadi mendinginkan dulu ya, mendinginkan dulu ketika anak kan namun kaget ya praktis sok lewaskan kumaha makanya ketika kita merespon mereka ditenangkan pula seperti itu. Itu adalah salah satu yang cukup menarik buat saya ketika nanti saya pembelajaran di kelas ya dengan beragam anak-anak. Oh berarti benar harus begitu dulu ke anak-anak. Setelah itu baru yang tadi seperti kata Bu Ismi menanyakan satu persatu, jadi cuma mau lapak gedang, biji-biji lah ditanya apa-apanya. Itu salah satu yang cukup menarik hari ini, harus menstabilkan dulu itu. Ya, itu refleksi buat saya, buat jadi bahan saya nanti dengan anak-anak lah ketika anak-anak ada permasalahan di kelas seperti itu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bulia ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang lain juga ya di sini ya, harapannya itu mendapatkan ilmu baru, Ibu ya. Jadi saya menyampaikan diseminasi itu bukan tidak ada maksud untuk menggurui atau apa. Jadi kita sama-sama belajar Bu ya. Jadi saling sharing apa yang sudah saya dapatkan, saya sampaikan kepada Ibu Bapak semuanya untuk dapat diimplementasikan di kelas masing-masing. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Menjiwai sekali ya. Cocok perannya Bu. Ya alhamdulillah jika menyenangkan, tapi bukan hanya kesenangan semata yang kita dapatkan. Yang terpenting tadi ilmu Bu ya, ilmu dan sharing praktik baiknya dari masing-masing Bapak Ibu guru di sini. Mudah-mudahan dapat diterima dan dapat diimplementasikan di kelasnya masing-masing ya. Baik Ibu dan Bapak ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti seluruh rangkaian diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah ya. Tadi harapannya sudah Bu ya, mudah-mudahan dapat diterapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala yang memberikan waktu pada kesempatan hari ini dan selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan rangkaian pendidikan guru penggerak maupun kegiatan di sekolah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sangat luar biasa ya, meluangkan waktunya yang kurang lebih kita hampir 2 jam Bu ya, hampir 2 jam dari tadi awal pertama sampai yang terakhir ini. Pada hebat-hebat, semangat, kuat ya Bu ya. Kalau 58 ya. Baik, akhir kalam dari saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.